Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Demikian pujian ini biarlah menjadi komitmen setiap kami untuk selalu hidup memuliakan Tuhan, hidup bagi Tuhan, hidup yang menyembah, mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita masuk dalam surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Lihatlah,
Betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, setiap orang yang menerima dan percaya Yesus Kristus akan menjadi anak-anak Allah, sebagaimana ditulis di Yohanes 1 ayat 12. Namun pertanyaannya, apakah kita tahu bagaimana seharusnya cara hidup yang benar sebagai anak-anak Allah? Apakah kita sudah hidup layaknya anak-anak Allah? Bapak Ibu, banyak orang yang melakukan perbuatan baik, hidupnya baik, tetapi tidak memiliki iman. Sebaliknya, sebagian orang merasa beriman, tetapi tidak nyata dalam perbuatannya yang baik. Nah, perikop firman Tuhan hari ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa antara iman dan perbuatan baik itu berkaitan. Iman yang sejati akan selalu menghasilkan perbuatan yang baik. Demikian, setiap orang yang memiliki iman dan konsisten melakukan kebenaran perbuatan baik, dialah yang sesungguhnya disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu, hidup sebagai anak-anak Allah tentu saja tidak mudah. Tetapi marilah kita bersyukur karena kita diberi hak istimewa menjadi anak-anak Allah melalui Yesus Kristus. Wujud nyatakan rasa syukur kita sebagai anak-anak Allah dengan menghidupi cara hidup Kristus. Karena itu, pikirkanlah perbuatan baik dan benar yang Kristus telah lakukan untuk kita juga lakukan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Kembali kami boleh bangun dalam keadaan sehat dan diberkati. Cukup berkat tersedia bagi kami semua sepanjang hari ini. Ajar kami hidup seperti tuntunan firman-Mu hari ini. Hidup
menyatakan kebenaran iman kami dengan hidup seperti Kristus hidup. Hidup yang kudus, hidup yang ditujukan untuk memuliakan Tuhan, hidup yang benar dan baik. Karena sesungguhnya anak-anak Allah, status yang Kau beri saat kami percaya kepada Kristus adalah anugerah untuk kami menyatakan kepada dunia hidup yang benar di dalam Kristus. Tentu bukan dengan kekuatan kami, tapi oleh Roh-Mu. Allah Roh Kudus akan menuntun kami menggenapi kebenaran-kebenaran firman ini. Biarlah hidup kami memuliakan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus menyerahkan penghidupan dari umat Tuhan. Yang bekerja hari ini Tuhan berkati. Yang membuka tokonya Tuhan berkati. Yang membuka showroomnya Tuhan berkati. Yang bekerja di kantor, baik kantor pemerintah, kantor swasta, perusahaan-perusahaan yang dipercaya Tuhan berkati. Sehingga karirnya makin meningkat, baik umat-Mu dan juga perusahaan yang dipercayakan, di mana mereka juga bekerja atau dipercaya mengelola bertumbuh dan diberkati karena kehadiran anak-anak Tuhan yang hidupnya memuliakan Tuhan. Seperti firman-Mu hari ini, yang hidupnya benar, yang hidupnya baik, jujur, bekerja dengan rajin, bekerja dengan kreatif karena hikmat yang dari Tuhan. Tuhan berkati. Yang berwirausaha, yang mengelola kantor sendiri, yang membuat dagangan-dagangan tertentu, produk-produk tertentu, Tuhan berkati. Usaha pekerjaan kami maju untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk bumi menjadi lebih baik karena kehadiran kami. Dan berkati rumah tangga dalam keharmonisan, dalam kasih setia, sehingga terpancar kebahagiaan. Berkati hubungan orang tua anak, berkati hubungan suami istri, sehingga semuanya indah sebagai keluarga ilahi yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga melalui kehidupan umat-Mu. Semace. Dan kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan daripada gereja Tuhan. Semace, di mana kami bertumbuh bersama untuk doa pagi setiap hari. Kami merenungkan firman-Mu secara berkala, secara berurutan. Firman-Mu menjadi rema bagi kami. Setiap perikop yang kami renungkan menjadi rema bagi kami. Seperti hari ini kami hidup sebagai anak-anak Allah. Bukan hanya status, tetapi tingkah laku perbuatan kami mencerminkan Engkau. Demikian setiap kegiatan yang diadakan menjadi pertumbuhan iman bagi umat-Mu Tuhan. Saya juga berdoa untuk hari Kamis ada menara doa spesial bersama Jason dalam malam kesaksian pujian penyembahan. Tuhan mengurapi Jason dan setiap yang hadir, kami bersatu dalam malam kesaksian pujian penyembahan. Nama Tuhan dimuliakan, Engkau hadir dan memberkati setiap umat-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Ada pimpinan tuntunan baru, kesaksian-kesaksian disampaikan, menguatkan umat-Mu untuk melangkah dan juga menjadi history maker bagi kerajaan Allah dinyatakan di Sunter ini Tuhan. Lawat umat-Mu, Kau hadir dan menjamah setiap hati. Juga latihan-latihan paduan suara dan musik yang mulai Sabtu ini untuk mempersiapkan konser Natal di Restoran Angke tanggal 18 Desember nanti. Tuhan melawat setiap umat Tuhan yang hatinya rindu memuliakan Tuhan, menyanyi memuji Tuhan. Kami juga berdoa untuk chamber orkes yang akan mengiringi. Tuhan juga berkati latihan mereka. Segala sesuatu yang dibutuhkan Tuhan mencukupkan. Dan juga tak lupa kami bawa dalam doa kerinduan daripada umat-Mu untuk memiliki pastori sebagai tempat tinggal hamba Tuhan yang melayani firman di JKI Sema. Tuhan, Engkau melawatnya, Engkau mencukupkan, Engkau menyediakan, Engkau memberkati umat Tuhan, dan berkat yang daripada-Mu itu
membawa umat-Mu untuk mengambil bagian dalam penggalangan dana untuk penyediaan pastor ini. Bahkan rencana pembukaan cabang tahun depan pun Tuhan menyediakan berkat-Nya. Kami ambil bagian sebagai tubuh Kristus, anggota kerajaan Allah di mana Engkau menempatkan kami bersama di dalam Semaco. Kami menyerahkan ibadah-ibadah minggu kami, di mana kami merayakan kemenangan demi kemenangan atas karya Tuhan di setiap kehidupan umat-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman dan yang melayani semuanya. Demikian doa-doa kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, tetap semangat anak-anak Tuhan, nyatakan pada dunia melalui kebenaran dan kebaikan hidup. Tuhan memberkati. Shalom, salam sehat, tetap semangat.